Halo Paket B, bertemu lagi dengan saya, Rizky. Dan kita masuk ke tema baru yaitu membahas tentang lembaga sosial. Dan ini satu eh, ini suatu konsep yang menarik sekali dalam memahami bagaimana sih kita sebagai masyarakat sebenarnya hidup bersosial, bermasyarakat gitu ya. Makanya kita udah belajar tentang asimilasi, ngomongin soal migrasi, urbanisasi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pergerakan manusia, percampuran, lalu hubungan antar sosial. Nah, kalau ini kita bicara sesuatu yang sifatnya lembaga. Kalau lembaga itu ya pasti kalau kita lihat di kalau lihat di organisasi ya sebagai suatu lembaga, itu lembaga tuh pasti ada ketuanya gitu kan ya, apa sifatnya itu um, dia apa sorry maaf dia tuh sifatnya ada skemanya gitu ya, ada peta, ada ketua, ada anggota gitu kan. Nah, sekarang kita kan bicara tentang kurang lebihnya pemahaman lebih dalam tentang apa sih itu lembaga sosial gitu. Organisasi sosial atau lembaga sosial yang ada di sekeliling kalian. Nah, pertama-tama mau dijelasin dulu nih ya. Jadi lembaga sosial itu ya, kalau secara definisi umum gitu ya, itu kita lihat dulu, ini bukan definisinya, ini lebih ke arah latar belakangnya. Apa sih latar belakang lembaga sosial? Di sini tertulis keterkaitan hubungan antar lembaga dan manfaat yang diperoleh dari adanya hubungan tersebut. Sebelum membahas materi tersebut, kalian harus memahami terlebih dahulu pengertian keterkaitan atau hubungan yang terjadi antara masyarakat dalam kehidupan sosialnya agar kalian mampu memahami keterkaitan atau hubungan yang terjadi dalam hidup berlembaga. Ya, kalau bicara lembaga itu pasti lebih dari satu orang. Ya, kita ini adalah pribadi atau person. Sedangkan negara itu adalah lembaga terbesar. Ya, kemudian memayungi lembaga-lembaga yang lain, termasuk ada keluarga, ada lembaga sosial yang sifatnya pendidikan kayak sekolah gitu ya. Jadi ketika ada orang berkelompok lalu membentuk skema yang saya bilang tadi, ada ketua, ada anggota, dan ada lain-lainnya, itu disebutnya lembaga. Lembaga terkecil itu biasanya keluarga, ayah, ibu, ayah, dan anak-anak gitu ya. Jadi itu lembaga terkecil. Nah, sedangkan kita itu pribadi atau person ya. Jadi untuk untuk memahami bagaimana relasi antara kita sebagai person atau kita sebagai orang nih yang sendirian dengan yang lain, kita harus belajar dulu yang disebutnya konsep lembaga. Apakah itu? Nah, ada pengertian lembaga. Lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang dibentuk dengan tujuan tertentu yang mana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting apabila kondisi lingkungan masyarakat menuju ke arah yang lebih kompleks dengan sifatnya yang dinamis atau sesuai dengan arus perkembangan zaman, karena akan berpengaruh pula terhadap keberlangsungan dari lembaga-lembaga tersebut. Kita coba ini ya, kita coba breakdown, kita coba lihat satu persatu. Lembaga merupakan sebuah wadah atau tempat yang dibentuk dengan tujuan tertentu. Jadi lembaga itu adalah suatu tempat atau sebuah wadah, ya kan? Lalu dibentuk dengan tujuan tertentu, gitu ya. Yang mana disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara umum, gitu. Misalnya kenapa sih harus bangun sekolah? Kenapa di dalam sekolah harus ada kepala sekolah, harus ada guru, harus ada murid-murid. Nah, itulah lembaga itu dibentuk agar kehidupan sosialnya itu mencapai kepentingannya. Apa sih kepentingannya kalau sekolah? Ya tentunya untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, untuk mencerdaskan anak-anak apa yang harus dilakukan? Ya harus membuat lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, keberadaan lembaga ini menjadi sangat penting apabila kondisi lingkungan masyarakat
menuju ke arah yang lebih kompleks dengan sifatnya yang dinamis atau sesuai dengan arus perkembangan zaman. Jadi lembaga kemudian menjadi sesuatu yang dinamis nih, gitu ya. Apa sih maksudnya dinamis? Karena kan berubah terus kepentingan kita, ya. Kurikulum aja berganti terus. Organisasi aja selalu berganti, misalnya tujuan untuk membangun tersebut, misalnya membangun organisasi kampus kalau sudah kuliah, membangun OSIS kalau di sekolah, atau kalau misalnya membangun partai misalnya, itu kan kepentingannya berubah terus dan sifatnya kompleks. Partai dibentuk untuk apa? Untuk kalau di Indonesia itu kan karena banyak partainya kemudian menjadi representasi dari masyarakat yang kemudian akan masuk ke lembaga yang lebih besar, yaitu adalah DPR dan juga MPR, parlemen, gitu ya. Jadi kepartaian tersebut kemudian eh, memenuhi apa yang lebih kompleks daripada keluarga. Kebayang nggak gini ya? Kebayang nggak misalnya kita sebagai masyarakat susah, lalu kita harus lengkap langsung ngomong sama Jokowi, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, pasti lewat partai seharusnya ya, idealnya kita pasti lewat partai, ya toh? Atau lewat dari biasanya kalau anggota DPR calon, atau kalau kita sebutnya calon anggota DPR tuh biasanya turun ke daerah kita, lalu kayak menyampaikan aspirasi kita kayak gitu kan ya, untuk mencapai, dengan harapan untuk mencapai ke sana. Jadi apa yang dihadapi apa yang dihadapi keluarga itu lebih kompleks ya nggak sih, ketika kita sendiri aja kepentingan kita cuma satu, untuk kita kebahagiaan kita sendiri, itu nggak kompleks. Nah, untuk mencapai agar misalnya masalahnya semakin kompleks, misalnya kita semakin membutuhkan hubungan ataupun relasi cinta, kasih sayang, membutuhkan rasa anak. Lalu gimana caranya? Membentuk lembaga yang lebih kompleks yang adalah keluarga. Nah, keluarga ini kan tentunya ingin memasukkan anaknya ke sekolah, lalu ada lembaga sekolah atau lembaga pendidikan. Setiap keluarga punya masalah yang kemudian disampaikan lewat organisasi RT RW, lalu misalnya ke partai politik gitu, RT RW, kelurahan, kecamatan misalnya gitu. Kepentingannya dibuat, lembaga-lembaga tersebut dibuat untuk agar hal-hal yang kompleks tidak kita kerjakan sendiri. Kebayang kalau kita ngerjain semua yang ada di Indonesia ini sendirian. Walaupun kita bisa melihat bahwa kekuatan dari dalam atau kekuatan dari masyarakat tuh sangat terasa sekali selama masa pandemi. Di mana kita tuh membantu, gitu kan? Membantu sesama kita. Membantu nakes. Iya nggak sih? Membantu dengan memakai masker, membantu dengan ini. Jadi memang membantu dengan menyumbangkan, dulu waktu itu kan menyumbangkan alat oksigen misalnya gitu ya. Nah, jadi lembaga itu diciptakan kemudian untuk menyelesaikan masalah yang lebih kompleks daripada masalah yang kita punya. Gitu. Dan itu tuh dinamis, berkembang menurut apa yang dicapai. Yang ingin dicapai, berubah terus gitu. Nah, lembaga sosial itu adalah seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Jadi ada norma-normanya nih. Apa sih norma? Biasanya, ya kan, kalau kita sebagai warga negara Indonesia sebagai suatu lembaga negara misalnya gitu ya, harus berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Ya toh? Kita sebagai keluarga, misalnya sebagai keluarga yang Kristiani atau kita keluarga yang Islam, berpegang pada norma-norma agama untuk menjalankan keluarga. Nah, lembaga sosial keluarga kemudian itu saling berkaitan, kita dengan ibu kita, dengan bapak kita, dengan adik-adik kita berhubungan, lalu menjalankan norma yang sama, menjalankan value yang sama, nilai, kalau bahasa Inggris value ya, nilai yang sama. Begitu juga organisasi. Kalau kita misalnya mau buat sebuah organisasi atau kita misalnya ingin bagian dari Karang Taruna, kita kan juga punya nilai sendiri yang dijalankan biasanya di lembaga tersebut. Lalu seperangkat norma tersebut dapat dibentuk, diubah, dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup. Iya dong, apalagi kalau misalnya kita organisasi atau misalnya yang tadinya organisasi Karang Taruna itu norma-norma yang dijalankan misalnya gitu bisa aja berubah. Bisa saja diubah tergantung kepentingan, ya kan? Misalnya kepentingannya awalnya norma-norma itu berjalan terhadap misalnya kita ingin menjalankan agar RT kita menjadi RT terbaik. Lalu tiba-tiba nggak perlu menjadi RT terbaik, jadi RT terbersih misalnya kayak gitu ya. Jadi itu bisa berubah tergantung seberapa dinamisnya ya, secara cepatnya berjalan
cepatnya berjalan isu-isunya yang dijalankan organisasi tersebut, lembaga tersebut. Nah, seperangkat norma yang mengatur hubungan antara warga masyarakat agar dapat berjalan tertib dan teratur. Jadi ada lembaga-lembaga yang dibangun memang untuk bikin tertib, yang ngasih kayak apa? Polisi, tentara, ya toh. Kebayang kalau nggak ada polisi, siapa yang kita pada walaupun kita sekarang kalau nonton sosial media itu kan nggak butuh polisi gitu kan, tapi kan sebenarnya idealnya polisi adalah lembaga yang bekerja untuk membuat kita tertib. Begitu juga satpam, begitu juga guru, begitu juga orang tua. Ya nggak sih? Orang tua itu kan memberi, ada nggak aturan di rumah? Pasti ada dong. Aturan di rumah kalian. Biar tertib, nggak boleh pulang malam, nggak boleh apa namanya, nggak boleh habis makan harus cuci piring, habis bangun tidur harus bersihin tempat tidur. Itu kan itu norma-norma yang dijalankan di keluarga, ya. Jadi ya kemudian terus misalnya rajin sholat. Nah kalau kita yang Islam rajin sholat, kita Kristen setiap minggu harus ke gereja gitu, harus yang Buddha ke wihara, yang Hindu ke pura gitu, yang Konghucu ke kuil gitu ya, ke kelenteng. Terus yang apa namanya yang beragama daerah gitu ya, agama-agama lokal, mereka punya ibadahnya sendiri. Jadi itu norma. Ini lembaga sosial tuh isinya itu norma-norma nih. Selain kita sebagai person isinya, ada juga aturan-aturan yang kemudian dibentuk agar lembaganya itu, agar sebuah itu berjalan tertib. Nah, ada jenis-jenis lembaga sosial. Apa aja sih jenis-jenis lembaga sosial? Yang pertama, lembaga pendidikan, yang merupakan lembaga yang bergerak dan bertanggung jawab atas terselenggarakannya pendidikan terhadap anak didik. Jenis-jenis lembaga meliputi pendidikan formal, non formal, dan informal. Ya, di sekolah seperti kejar paket B ini sebenarnya juga sekolah formal, walaupun misalnya kalian kemudian sekolahnya secara waktu tidak sama dengan anak-anak yang lain, tapi kan itu tetap sekolah formal, sekolah yang dijalankan atas dasar aturan, dan harusnya kalian menjalankan aturan tersebut. Misalnya ketika sudah ada kontrak sosial, udah ada aturan atau norma-norma yang dibentuk, yaitu adalah setiap minggu jam 8 sekolah. Kalau enggak, berarti ya melanggar norma tersebut toh, ya. Padahal sekolah itu punya tanggung jawab untuk membuat kalian lebih rajin belajar. Biar apa? Biar kalau lulus nggak hanya sekedar dapat ijazah, tapi juga belajar gitu ya. Nah, tapi juga cerdas secara pengetahuan gitu. Karena sekarang tuh penting banget, menjadi cerdas itu penting. Nggak hanya sekedar nyari duit. Nyari duit itu penting. Tapi kemudian bila kamu tidak cerdas atau kamu tidak punya perasaan, tidak punya hati, tidak punya empati terhadap sesama gitu ya, itu akan susah. Sisi kemanusiaan kita tidak dilatih. Nah, itulah kenapa butuhnya lembaga pendidikan. Lalu ada namanya ada lembaga ekonomi yang kebutuhan pokok ya, kelangsungan hidup masyarakat. Pasar itu kan lembaga yang dibangun ya, Pasar Jaya, PD Pasar Jaya. Kalau negara tuh punya PD Pasar Jaya misalnya gitu kan, pasar kaget ya, pasar yang dibentuk oleh negara. Lalu misalnya bank juga itu kan untuk kebutuhan ekonomi ya. Yang sekarang sering terjadi adalah jangan lupa apa namanya, kita sering kali harus berhadapan dengan orang-orang yang tiba-tiba meminjamkan uang, peminjaman online. Itu hati-hati. Itu lembaga ekonomi yang kadang-kadang suka trik ya. Oke. Lalu ada lembaga politik, ada lembaga yang berhubungan dengan administrasi untuk pencapaian keamanan ketentraman masyarakat. Lembaga politik, partai masuk partai, apalagi negara udah pasti, presiden dan lain-lainnya itu lembaga politik, itu lembaga politis yang punya tanggung jawab untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Berarti polisi, tentara itu masuknya juga dalam lembaga politis ya, lembaga keamanan, lembaga politis. Ada namanya lembaga budaya, ada lembaga publik dalam suatu negara yang berperan dalam pengembangan budaya, ilmu pengetahuan, lingkungan, seni, dan pendidikan dan masyarakat yang pada suatu daerah atau negara. Contoh yang paling adalah ini museum. Terus apalagi lembaga itu, museum kan ada ketua museumnya, ada ini kan, ada kuratornya. Kalau di museum itu namanya kurator, tuh kurasi, itu maksudnya mengkurasi, memasukkan benda-benda apa aja yang harus masuk ke dalam museum.
gitu misalnya. Terus ada kalau yang lebih ini lagi misalnya lembaga budaya ya, kayak pusat kebudayaan Jerman, pusat kebudayaan Prancis ya kan, untuk belajar budaya. Apalagi ya, taman mini misalnya gitu ya, itu menjadi tempat untuk kita belajar, itu kan lembaga budaya. Terus juga misalnya sanggar dan lain-lainnya, itu kemudian menciptakan agar budaya, lingkungan seni itu ya kan, pendidikan pada masyarakat yang ada pada suatu daerah. Kurang lebih seperti itu. Itu baru sampai jenis-jenisnya. Baru sampai ke apa itu lembaga. Jadi bagaimana kalian memahami lembaga, itu memahami kalian tuh tiap langkahnya tuh ngapain. Kenapa harus ada polisi, kenapa harus ada tentara, kenapa harus ada bank, kenapa harus eh, ada orang yang tidak menikah, tidak harus, tidak keluarga, tidak ada orang kalau dia tidak membutuhkan menikah misalnya gitu ya. It's a possible. Karena kan kembali lagi tadi, lembaga itu dibangun itu sesuai kebutuhan zaman. Zaman sekarang orang tidak selalu menikah. Wajar kalau dia tidak menikah. Gitu. Jadi memang sebenarnya kita melihat zaman. Tapi itu kembali kepada kalian masing-masing. Ilmu sosial sangat terbuka dengan perubahan, sangat terbuka dengan pilihan, sangat terbuka dengan eh, sangat terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan baru. Nah, kita tahu lebih dalam lagi tentang itu nanti ya, di minggu depan. Pokoknya intinya seperti itu. Terima kasih kalian bisa baca dan belajar, dan sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semua. Paket B.